Bayangkan, kamu sudah berada selangkah lagi meraih mimpi terbesar dalam hidupmu. Tapi semua hancur dalam sekejap. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Menyerah atau mencari jalan lain? Inilah kisah Rangga, dari pemain bola gagal menjadi penjual seblak yang viral di Brasil. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Sejak kecil, aku hanya mengenal satu mimpi, menjadi pesepak bola profesional. Di desa kecilku di Jawa Barat, lapangan hanyalah tanah berdebu dengan garis gawang yang dicat seadanya. Tapi bagi anak-anak seperti aku, itu sudah cukup untuk membuat kami merasa seperti bintang lapangan dunia. Setiap sore, aku menendang bola sampai matahari tenggelam di balik sawah. Keringat menetes deras, tapi hatiku selalu hangat. Ayah pernah berkata, "Kalau kamu mau jadi pemain hebat, jangan cuma main bola, cintai bola itu seperti bagian dari hidupmu." Kata-kata itu terus melekat di kepalaku, bahkan setelah ayah tiada. Suatu sore yang tak akan kulupa, sebuah surat datang dari Jakarta. Ternyata, aku lolos seleksi Akademi Sepak Bola di Brasil. Aku tak percaya. Brasil, negeri para legenda. Negeri di mana rumput lapangan seperti permadani hijau dan stadion selalu penuh dengan nyanyian supporter. Berita itu membuat seluruh kampung heboh. Tetangga-tetangga datang ke rumah, menepuk bahuku, mendoakan yang terbaik. Ibu tak berhenti tersenyum, meski matanya sembab karena menahan tangis. "Pergilah nak, kejar mimpimu. Jangan takut, ibu selalu mendoakan," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Hari keberangkatan itu seperti mimpi. Bandara Soekarno-Hatta tampak begitu besar dan aku merasa kecil di tengah lautan manusia. Saat pesawat mulai mengudara, aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta mengecil lalu menghilang. Hatiku bergetar. Di kepalaku hanya ada satu janji. Aku akan pulang sebagai pemain yang membanggakan. Namun di balik semangat itu, ada pertanyaan yang berputar di benakku. Apakah mimpiku benar-benar akan berakhir di stadion? Atau takdir menyiapkan lapangan yang sama sekali berbeda untukku? Begitu kakiku menginjak tanah Brasil, udara terasa berbeda, hangat, lembab, dan dipenuhi aroma kopi yang samar-samar terbawa angin. Kota Sao Paulo menyambutku dengan deretan gedung tinggi yang menjulang, jalanan sibuk, dan suara klakson bersahut-sahutan. Semuanya terasa asing, namun memicu semangat yang membuncah di dadaku. Seorang pelatih dari akademi menjemputku di bandara. Namanya Carlos. Tubuhnya kekar, wajahnya tegar, namun senyum ramahnya sedikit meredakan kegugupanku. "Bem-vindo al Brasil, Rangga," katanya sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum, pura-pura mengerti, padahal tak paham sepatah kata pun selain Brazil yang dia ucapkan. Hari pertama di akademi terasa seperti mimpi. Lapangannya luas, rumputnya rata tanpa lubang sedikit pun. Bola menggelinding mulus, membuatku ingin segera berlari mengejarnya. Rekan-rekan baruku datang dari berbagai negara. Ada yang dari Argentina, Jepang, bahkan Nigeria. Semua terlihat percaya diri. Aku masih terpaku, mencoba memahami instruksi pelatih yang meluncur cepat dalam bahasa Portugis. Malam pertama, aku duduk di kamar asrama, menata baji latihan dengan nomor punggung yang baru sejak ku berikan nama Rangga. Tanganku gemetar, ini langkah besar. Aku mengingat wajah ibu saat melepas kepergianku. "Jangan menyerah kalau sulit," katanya waktu itu. Namun sambutan hangat di awal tak sepenuhnya bertahan. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan pahitnya persaingan. Ada beberapa pemain lokal yang memandangku sebelah mata. Saat latihan, mereka jarang mengoper bola kepadaku. Pernah, seorang pemain Brazil berbisik sambil tertawa, menyebutku gringo fraco, orang asing lemah. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi nada suaranya membuat dadaku panas.
Malam-malamku diisi rasa rindu rumah yang semakin menyesakan. Makanan di kantin terasa hambar tanpa sambal atau bumbu pedas yang biasa menemaniku di kampung. Bahasa terasa seperti tembok tinggi yang sulit kutembus. Meski begitu, setiap kali kakiku menyentuh bola di lapangan, semua rasa takut dan ragu seakan hilang. Hanya ada aku, bola, dan mimpi yang ingin kuraih. Aku berkata pada diriku sendiri, aku datang ke sini bukan untuk menyerah, tapi untuk membuktikan bahwa anak desa pun bisa bersinar di negeri para legenda. Tapi aku tidak tahu bahwa di depan sana sebuah ujian besar sedang menungguku, dan itu akan menghantam lebih keras daripada tackle apapun yang pernah kuterima di lapangan. Hari itu, matahari bersinar terik di atas lapangan akademi. Pelatih Carlos mengumumkan bahwa kami akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim junior salah satu klub terkenal di Brasil. Dan aku berdebar. Inilah kesempatan yang kutunggu, menunjukkan bahwa anak desa dari Indonesia bisa setara dengan mereka. Peluit berbunyi, permainan berlangsung cepat. Nafasku memburu, namun setiap kali bola menyentuh kakiku, aku merasa percaya diri. Aku berhasil melewati 1, 2, 3 pemain. Sorak rekan setim terdengar di telingaku. Aku siap melakukan tembakan jarak jauh. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Seorang pemain lawan meluncur dengan tackle keras dari samping. Kaki kiriku terpelintir. Aku jatuh menghantam rumput dan seketika rasa nyeri yang menusuk seperti pisau membelah lututku. Nafasku terhenti. Dunia seakan berputar. "Rangga, Vicano Shaw, jangan bergerak!" teriak pelatih Carlos setengah panik. Aku hanya bisa meringis. Gigi terkatup menahan sakit. Di ruang medis akademi, dokter memeriksa lututku dengan wajah serius. Setelah beberapa tes singkat, ia menarik nafas panjang. "Ligamento rompimo," ucapnya dalam bahasa Portugis, lalu menatap Carlos. Pelatih itu menerjemahkan dengan wajah muram. "Rangga, ligamen lututmu robek. Kau harus istirahat lama. Mungkin kau tidak bisa bermain di level ini lagi." Seolah ada palu besar yang menghantam dadaku. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Tidak bisa bermain lagi. Semua mimpiku, masa depanku, seakan dicabut paksa dari genggaman. Hari-hari setelah itu adalah neraka. Aku hanya bisa duduk di asrama, menatap lapangan dari jendela, melihat teman-temanku berlatih sementara aku terjebak dengan perban di lutut. Setiap sorak dan tawa dari lapangan terasa seperti ejekan. Pelatih Carlos mencoba menghiburku. "Banyak pemain hebat kembali setelah cedera," katanya. Tapi aku tahu, di usiaku yang masih muda dan dengan biaya pengobatan yang mahal, akademi tak akan mempertahankanku lama. Malam itu, aku teringat kata-kata ibu. Kalau satu pintu tertutup, carilah pintu lain. Jangan diam di depan pintu yang sudah terkunci. Tapi saat itu, aku bahkan tak tahu pintu lain itu ada di mana. Yang ku tahu, mimpiku sebagai pesepak bola mungkin sudah mati sebelum sempat tumbuh sepenuhnya. Aku tidak sadar bahwa cedera ini justru akan membawaku pada lapangan baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Lapangan yang dipenuhi aroma pedas, suara wajan mendesis, dan senyum orang-orang yang kelak akan memanggilku bukan sebagai pemain bola, tapi sebagai Raja Seblak. Sejak cedera itu, hidupku berubah drastis. Akademi memang menanggung biaya perawatanku selama beberapa minggu. Tapi setelah itu, mereka memberiku surat pemutusan kontrak. Singkat, dingin, tanpa basa-basi. "Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depanmu," tulis mereka di akhir surat. Kalimat yang terdengar manis, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Tiba-tiba aku hanyalah pemuda asing di negeri orang, tanpa penghasilan, tanpa tujuan, dan dengan bahasa yang masih terbata-bata. Uang tabungan yang kubawa dari Indonesia mulai menipis. Aku harus mencari cara untuk bertahan. Aku mencoba melamar pekerjaan. Pernah jadi pencuci piring di restoran kecil, hanya bertahan 2 minggu, karena jam kerjanya terlalu panjang dan lututku belum pulih sepenuhnya. Pernah juga mengantar koran pagi, tapi cuaca dingin Sao Paulo membuat lututku makin nyeri. Setiap malam, aku duduk di kamar kos kecil yang kutemukan di pinggiran kota, menatap langit-langit yang penuh bercak lembab sambil bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku lakukan di sini? Suatu malam, rasa lapar membangunkanku. Uangku tinggal cukup untuk beli roti kering di warung dekat kos. Aku menggigit roti itu tanpa selera. Rasanya hambar. Tiba-tiba aku teringat pada sesuatu. Aroma bawang putih yang ditumis, kerupuk basah yang kenyal, kuah pedas yang membuat kening berkeringat. Seblak, makanan yang selalu disajikan ibu setiap aku pulang latihan di kampung. Aku tersenyum sendiri, lalu sebuah ide gila muncul di kepalaku. Bagaimana kalau aku mencoba membuat seblak di sini? Mungkin bisa untuk mengobati rindu, mungkin juga bisa dijual. Keesokan harinya aku pergi ke pasar lokal,
Mencari bahan-bahan yang mirip dengan di kampung bukan perkara mudah. Kerupuk mentah sulit ditemukan, tapi aku berhasil mendapatkan pasta cabai, sayuran segar, dan makaroni. Wajan bekas yang kubeli dari toko barang second tampak usang, tapi saat api mulai menyala di bawahnya, bunyi ces saat bawang peti masuk ke minyak membuatku merinding. Aroma itu seolah membawaku pulang. Malam itu aku membuat semangkuk seblak untuk diriku sendiri. Rasanya tidak persis seperti buatan ibu, tapi cukup untuk membuat air mataku mengalir. Mungkin karena rasa pedasnya, mungkin juga karena rasa rindu yang menyesak dada. Aku belum tahu semangkuk seblak sederhana ini akan menjadi awal dari babak baru hidupku. Babak yang akan membawaku kembali ke lapangan, hanya saja kali ini lapangannya bukan berumput hijau, tapi berlapis aroma rempah dan kepulan asap dari wajan panas. Ide itu awalnya terdengar konyol, menjual seblak di negeri yang bahkan tak tahu apa itu kerupuk. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Aku tak punya keahlian lain selain bermain bola, dan sekarang bola pun sudah meninggalkanku. Aku mulai dengan modal seadanya, wajan bekas, kompor kecil, dan beberapa bahan yang kucari di pasar. Kerupuk mentah tetap sulit didapat, jadi aku menggantinya dengan makaroni dan potongan roti kering yang teksturnya mirip. Untuk bumbu, aku mengandalkan pasta cabai lokal, lalu kucampur dengan racikan bawang putih, kencur, dan sedikit jahe yang kuhaluskan sendiri. Masalah berikutnya adalah bagaimana menarik perhatian orang. Aku tahu warga Brasil gila sepak bola, dan satu nama yang paling mereka kagumi adalah Pelé, legenda yang wajahnya bahkan terpampang di mural-mural kota. Jadi aku memutuskan dengan sedikit nekat menamai daganganku Seblak Pelé. Bukan karena Pelé pernah makan seblak, jelas tidak. Tapi karena aku ingin orang berhenti sejenak membaca papan tulis kecil di depanku dan bertanya-tanya, seblak itu apa? Hari pertama berjualan, aku duduk di pinggir trotoar Sao Paulo. Udara panas bercampur asap kendaraan. Di depanku, wajan kecil mengepulkan uap pedas yang menusuk hidung. Beberapa orang lewat, melirik, lalu berjalan lagi. Tak satu pun yang berhenti. Sampai seorang remaja berhenti, melihat papan tulisku, lalu tersenyum kikuk. Pelé, comida brasileira? Tanyanya sambil menunjuk wajan. Aku tersenyum kikuk. Now, comida da minha vila, mu itu picanchi. Jawabku membuat matanya berbinar. Ia memesan satu porsi. Ia makan dengan wajah memerah, keringat mengucur di dahi, tapi setiap suapan membuatnya tertawa. Sebelum pergi, ia memotret mangkuk seblaknya, lalu berkata, sesuatu yang waktu itu belum ku mengerti. Vou postar, todo mundo vai querer ku provar. Aku akan memposting ini, semua orang pasti mau coba. Aku tak terlalu memikirkan ucapannya, tapi 2 hari kemudian orang-orang mulai berdatangan. Ada yang bilang mereka melihat fotoku di media sosial, ada yang penasaran dengan makanan pedas dari Indonesia ini. Dalam seminggu, aku sudah mulai kewalahan melayani pesanan. Setiap kali wajan kecilku mendesis, aku merasa hidup kembali. Bukan suara stadion yang kudengar, tapi tawa pembeli, komentar mereka tentang rasa pedas yang menggigit lidah, dan tatapan kagum ketika mereka tahu aku membuatnya sendirian. Aku belum kaya, belum sukses, tapi di tengah trotoar panas Sao Paulo itu, aku merasa menemukan tujuan baru. Dan aku tak tahu bahwa seblak sederhana ini akan membawaku ke puncak yang tak pernah kubayangkan. 3 bulan sejak pertama kali duduk di trotoar dengan wajan kecilku, hidupku berubah drastis. Dulu, aku hanya berharap bisa menjual 5 atau 6 porsi sehari agar cukup membayar sewa kos. Sekarang, dalam sehari aku bisa menjual hampir 50 porsi. Tangan ini nyaris tak pernah berhenti mengaduk, dan wajahku selalu basah oleh keringat. Bukan hanya karena pedasnya bumbu, tapi juga karena ramainya antrean. Para pelanggan mulai memanggilku Urapas du Seblak, si pemuda seblak. Beberapa bahkan datang setiap minggu, mencoba varian baru yang kubuat. Aku menambahkan bakso, sosis, dan mie instan ke dalam menu agar mereka punya pilihan. Mereka menyukainya. Ada yang tertawa karena rasanya membakar lidah, tapi tetap kembali esok harinya. Suatu sore, seorang pria paruh baya dengan kamera besar menghampiri. Ia memperkenalkan diri sebagai jurnalis kuliner lokal. Aku dengar ada makanan Indonesia yang sedang ramai di media sosial, katanya sambil memotret wajan yang sedang mendesis. Ia mencicipi 1 porsi, lalu mengangguk puas. Ini gila, pedas tapi nagih. 2 minggu kemudian, fotoku bersama wajan seblak terpampang di halaman sebuah koran harian Sao Paulo. Dampaknya luar biasa. Dalam seminggu, aku tak lagi bisa berjualan hanya dengan 1 wajan kecil. Aku menyewa kios sederhana di sudut jalan dekat kampus, lengkap dengan meja dan kursi lipat untuk pelanggan yang ingin makan di tempat.
Papan nama besar bertuliskan Seblak Pele kini menggantung di atas pintu. Membuka kios itu memberiku rasa bangga yang sulit dijelaskan. Aku ingat malam pertama berdiri di depan pintu memandangi papan nama itu lama-lama. Ini bukan stadion megah, bukan panggung besar tempat namaku dipanggil ribuan orang, tapi entah kenapa rasanya sama membahagiakan. Namun, bersama dengan kesuksesan kecil itu, datang pula tantangan baru. Harga bahan baku mulai naik, pesaing mulai melirik bisnis ini, dan beberapa pedagang di sekitar menatapku dengan tatapan tak ramah. Aku berusaha mengabaikan. Yang terpenting bagiku saat itu adalah satu hal. Aku kembali merasa hidup. Dari trotoar yang panas, aku kini punya tempat yang bisa kusebut sebagai lapangan baruku. Tapi aku belum tahu. Badai besar sudah mulai bergerak di jauhan, menunggu saat tepat untuk menghantam semua yang telah kubangun. Semua terasa baik-baik saja. Sampai pagi itu datang. Aku sedang menyiapkan bumbu di kios ketika ponselku bergetar bertubi-tubi. Notifikasi dari media sosial, pesan dari pelanggan, bahkan telepon dari teman. Saat kubuka, dadaku seperti diremas. Sebuah akun berita lokal memposting artikel berjudul "Makanan pedas viral mengandung bahan berbahaya". Foto yang terpampang, wajahku sedang tersenyum di depan wajan seblak. Mereka menuduhku menggunakan bubuk cabai oplosan yang berbahaya bagi kesehatan. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar. Dari mana berita ini datang? Siapa yang membuatnya? Komentar di bawah postingan itu membuatku makin sesak. Ada yang marah, ada yang mencaci, dan tak sedikit yang berjanji tak akan pernah lagi menyentuh seblakku. Hari itu kiosku sepi. Bangku-bangku kosong menatapku seperti ejekan. Bahkan 2 pelanggan setia yang biasanya tertawa saat makan pedas, kini hanya lewat tanpa menoleh. Uang pemasukan nyaris 0. Aku mencoba menghubungi pihak media untuk klarifikasi, tapi mereka hanya menjawab dingin. Kami menerima laporan dari sumber terpercaya. Sumber terpercaya? Aku bahkan tidak tahu siapa orang itu. Malamnya, aku duduk sendirian di kios yang sudah kututup lebih awal. Lampu neon di atas kepala berkelip seperti ikut merasakan kegundahanku. Aku memikirkan semua yang telah kulalui, meninggalkan kampung, kehilangan mimpi di lapangan hijau, membangun usaha ini dari 0. Dan kini, semua hampir hancur oleh satu berita. Teman-teman di komunitas pedagang mulai berbisik-bisik di belakangku. Beberapa pedagang lain bahkan terang-terangan berkata, "Itulah nasib pendatang, cepat naik, cepat jatuh." Hatiku panas, tapi aku terlalu lelah untuk membalas. Di tengah rasa putus asa itu, aku hanya punya satu keyakinan. Aku harus mencari kebenaran. Tapi di lubuk hatiku ada rasa takut yang tak mau hilang. Bagaimana kalau ini memang akhir dari Seblak Pele? Bagaimana kalau semua perjuanganku berakhir di sini? Aku tidak tahu bahwa kebenaran yang kucari akan mengungkap pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada fitnah ini. Dan orang yang menusuk dari belakang adalah seseorang yang dulu pernah kuanggap sahabat. Kebenaran itu datang bukan dari pencarian panjang, tapi dari sebuah kebetulan yang menyakitkan. Siang itu, aku pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan, meski kiosku masih sepi. Saat menunggu pesanan cabai di kios langganan, telingaku menangkap percakapan 2 pedagang di sebelah. Mereka menyebut namaku. Aku menajamkan pendengaran. Itu si Bima yang kasih info ke wartawan. Katanya biar dia bisa ambil alih lokasi kios Seblak Pele. Ujar salah satu dengan nada pelan. Bima. Nama itu seperti petir yang menghantam kepalaku. Dia adalah teman pertama yang menolongku saat awal berjualan di trotoar. Orang yang pernah membantuku menerjemahkan bahasa Portugis saat aku kebingungan menghadapi pelanggan. Kami sering makan malam bersama, berbagi cerita soal kampung halaman. Aku bahkan pernah memberinya resep rahasia bumbu seblak.
Kakiku terasa berat saat melangkah keluar pasar. Aku menatap layar ponsel, mencari namanya di daftar kontak. Jemariku gemetar. Saat panggilan tersambung, suaraku terdengar lebih bergetar daripada yang kuduga. Bima, aku dengar sesuatu. Katakan, itu nggak benar kan? Di ujung sana ada jeda panjang. Lalu suara yang dulu begitu ku kenal menjawab dengan tenang, nyaris tanpa rasa bersalah. Maaf Rangga, ini cuma bisnis. Aku juga harus hidup. Hatiku seperti diremas. Kau menghancurkan aku demi kios ini? Tanyaku serak menahan amarah. Aku cuma ambil kesempatan. Lagi pula, siapa suruh percaya sama orang di negeri asing? Jawabnya dingin sebelum menutup telepon. Malam itu, aku duduk di kios yang sudah kututup sejak sore. Menatap papan nama seblak Peleh yang tergantung miring karena angin. Semua kenangan bersama Bima berputar di kepalaku. Tawa, percakapan, bantuan kecil yang dulu membuatku percaya bahwa aku tidak sendirian di negeri ini. Dan sekarang, semua itu terasa seperti tipuan manis sebelum tikaman datang. Rasanya ingin menyerah, membiarkan kios ini benar-benar tutup selamanya. Tapi di sela keputusasaan itu, aku teringat wajah ibu di kampung. Senyum dan matanya yang berbicara tanpa kata. Jangan biarkan orang lain menentukan akhir ceritamu. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku akan membersihkan namaku. Aku akan membuktikan bahwa fitnah ini salah. Dan ketika waktunya tiba, Bima akan melihat bahwa anak desa ini tidak mudah dijatuhkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bangun tanpa rasa takut membuka ponsel. Semalam, aku sudah membuat rencana. Jika ingin bertahan, aku harus melawan dengan bukti, bukan sekadar kata-kata. Langkah pertamaku adalah mengumpulkan semua bahan yang kupakai, lalu membawanya ke laboratorium pangan di Sao Paulo untuk diuji. Prosesnya tidak murah, bahkan nyaris menguras sisa tabunganku. Tapi aku tahu, hanya hasil resmi yang bisa membungkam fitnah. Sambil menunggu hasil keluar, aku mulai melakukan hal yang dulu kutakuti, berbicara langsung ke publik. Aku membuat video singkat di media sosial, menunjukkan proses memasak seblakku dari awal hingga akhir. Aku menjelaskan bahan-bahannya satu persatu dengan bahasa Portugis seadanya. Suaraku bergetar, tapi mataku menatap kamera dengan keyakinan yang belum pernah kurasakan sejak fitnah itu muncul. Seblak ini bersih, tidak ada bahan berbahaya. Aku masak seperti untuk ibuku sendiri, ucapku di akhir video. Video itu ternyata menyentuh banyak orang. Pelanggan lama mulai meninggalkan komentar dukungan. Beberapa bahkan mengunggah foto mereka sedang makan seblak buatanku sambil menulis, "Kami percaya pada Rangga." 2 minggu kemudian hasil laboratorium keluar. Semua bahan dinyatakan aman tanpa kandungan berbahaya. Saat melihat cap resmi dan tanda tangan ahli di atas kertas itu, mataku basah. Aku segera mempostingnya di media sosial disertai satu kalimat, "Kebenaran selalu pedas bagi yang berbohong." Keesokan harinya, kiosku kembali dipenuhi pembeli. Ada wajah-wajah lama yang tersenyum lega melihatku, ada juga pelanggan baru yang penasaran dengan seblak yang selamat dari fitnah. Tak hanya itu, sebuah stasiun TV lokal datang meliput kisahku. Mereka memintaku memasak di depan kamera, menceritakan perjalanan dari pemain bola yang gagal hingga menjadi pedagang seblak di Brasil. Saat liputan itu tayang, teleponku tak berhenti berdering. Pesanan melonjak dan untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, aku merasa nafasku kembali lega. Aku sadar aku memang kalah di lapangan hijau. Tapi di lapangan kehidupan ini, aku baru saja memenangkan pertandingan penting. Dan aku tahu pertandingan berikutnya akan lebih besar. Membuka lembar baru dari mimpiku yang sekarang punya bentuk berbeda. Hari itu, aku berdiri di depan sebuah ruko sederhana di pinggir jalan kota Sao Paulo. Di atasnya,
Terpampang papan besar berwarna merah dan kuning bertuliskan, Seblak Pele, Autentik Sabor de Sunda. Di bawahnya, ada bendera kecil merah putih yang berkibar, menyatu dengan warna bendera Brasil di sisi lainnya. Restoran ini bukan hanya tempat jualan, tapi saksi perjalanan seorang pemuda desa yang pernah mengira hidupnya tamat ketika cedera di lapangan. Aku melangkah masuk, melihat deretan meja kayu yang wangi pernis baru, dinding penuh foto pelanggan tersenyum, dan aroma kuah seblak pedas yang menyambut setiap tamu. Hari pembukaan ini penuh orang. Ada warga Brasil yang penasaran, ada sesama perantau Indonesia, bahkan beberapa mantan rekan sepak bolaku datang memberi selamat. Saat aku berdiri di depan mikrofon untuk memberikan sambutan, aku menarik napas panjang. Dulu, aku pikir mimpi cuma bisa hidup di satu bentuk. Kalau gagal jadi pemain bola, berarti semuanya berakhir. Tapi ternyata, mimpi itu seperti air. Ia bisa berubah bentuk, mengalir ke arah lain, dan tetap memberi hidup. Hari ini, aku buktikan, mimpi bisa lahir kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tepuk tangan menggema, tapi di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku ingin restoran ini jadi pintu untuk memperkenalkan rasa Indonesia ke seluruh dunia. Aku ingin setiap sendok seblak yang keluar dari dapurku membawa cerita tentang perjuangan, rasa sakit, dan keberanian untuk bangkit. Di luar, matahari sore mulai turun, menyinari papan seblak Pele. Aku tersenyum. Lapangan hijau mungkin bukan milikku lagi, tapi lapangan kehidupan ini, aku akan memainkannya sampai peluit terakhir berbunyi. Kalau hidup menjatuhkanmu, jangan buru-buru mengubur mimpimu. Mungkin kamu hanya perlu mengubah bentuknya. Ingat, tidak semua kemenangan datang dari jalur yang kamu rencanakan. Kalau kamu punya mimpi yang belum tercapai, jangan berhenti di satu kegagalan. Bangkit, ubah strategi, dan mainkan pertandinganmu sendiri. Siapa tahu, jalan memutar justru membawamu ke tujuan yang lebih indah.